Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah Abadia. Saya dari kelas MJ104 Universitas Sega Asia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah Ekonomi Mikro. Kali ini saya akan mempresentasikan dua materi. Untuk yang pertama ada KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kaitannya dengan kondisi pasar. Atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu apa sih? Dia itu adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum terkait persaingan usaha di Indonesia. KPPU itu dibentuk untuk memastikan pasar berjalan secara sehat dan kompetitif dengan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk slide selanjutnya ada tujuan KPPU. Yang pertama ada mewujudkan persaingan yang sehat. Nah, jadi KPPU itu bertujuan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar atau praktik anti persaingan seperti kartel. Lalu untuk poin yang kedua, melindungi konsumen. Nah, dengan mengawasi persaingan usaha, KPPU berupaya untuk menjaga agar konsumen mendapatkan harga yang wajar dan kualitas produk yang baik. Lalu untuk poin yang ketiga itu untuk mendorong efisiensi ekonomi. Nah, persaingan yang sehat itu dapat mendorong efisiensi di berbagai sektor yang pada gilirannya itu menguntungkan perekonomian. Selain itu, ada fungsi dan peran KPPU dalam ekonomi. Yang pertama, mencegah praktik anti kompetitif. Maksudnya, KPPU itu mengidentifikasi dan menindak praktik-praktik yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lain, seperti kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan. Lalu untuk poin yang kedua, itu memberikan sanksi. Jadi KPPU itu memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melanggar peraturan tentang persaingan usaha. Lalu poin yang ketiga itu menyelidiki pelanggaran. Nah, KPPU itu melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran baik dari pelaku usaha besar maupun usaha kecil. Slide selanjutnya ada hubungan KPPU dengan kondisi pasar. Yang pertama, pasar yang kompetitif. Keberadaan KPPU itu sangat penting dalam menciptakan pasar yang kompetitif, di mana perusahaan saling bersaing untuk memberikan produk terbaik dengan harga yang wajar. Lalu yang kedua itu mencegah praktik monopoli. Nah, monopoli itu dapat menurunkan kualitas produk, mengurangi pilihan konsumen, dan merugikan perekonomian. KPPU itu mengawasi praktik-praktik yang dapat menciptakan dominasi pasar yang tidak sehat. Lalu untuk poin yang ketiga, kondisi pasar yang dinamis. KPPU juga berperan dalam mengawasi perubahan kondisi pasar, seperti munculnya inovasi produk baru atau perubahan strategi perusahaan yang dapat mempengaruhi persaingan. Lalu poin yang terakhir, intervensi dalam pasar yang gagal. Nah, KPPU itu dapat berintervensi apabila pasar gagal berfungsi dengan baik, seperti dalam kasus kartel yang merugikan konsumen atau persaingan tidak sehat antar perusahaan. Tantangan yang dihadapi oleh KPPU. Yang pertama dari perkembangan pasar digital. Nah, semakin banyaknya platform digital yang berkembang cepat, seperti e-commerce, membawa tantangan tersendiri bagi KPPU dalam mengawasi praktik persaingan usaha. Lalu, globalisasi. Nah, perusahaan multinasional dapat mempengaruhi pasar Indonesia, sehingga KPPU perlu berkoordinasi dengan Badan Pengawas Persaingan Internasional. Lalu, untuk poin yang ketiga itu ada kompleksitas industri. Nah, di sini tuh industri tertentu seperti energi, telekomunikasi, dan pangan sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam memastikan persaingan sehat. Slide selanjutnya, kasus-kasus yang terkait KPPU. Pertama ada kasus kartel, misalnya kartel dalam industri minyak goreng yang mengatur harga untuk kepentingan segelintir pelaku usaha yang merugikan konsumen dan pasar.
Lalu monopoli, sebuah perusahaan yang memiliki pangsa pasar lebih dari 50% dan menyalahgunakan dominasi untuk menekan persaingannya. Dari yang telah kita bahas tadi, KPPU itu memainkan peran yang sangat penting ya dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar Indonesia. Lalu dengan pengawasan yang baik, KPPU dapat memastikan bahwa pasar berjalan secara efisien dan menguntungkan semua pihak, baik pelaku usaha maupun juga konsumen. Lalu penting bagi KPPU untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar yang terus berubah, terutama dalam menghadapi tantangan dari era digital dan globalisasi. Dari saya, pertama itu perlu peningkatan pemahaman tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Lalu KPPU itu perlu memperkuat kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan global yang mempengaruhi pasar Indonesia. Dan itu sedikit pembahasan tentang KPPU. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Tentang keberadaan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan kaitannya dengan kondisi pasar. Nah, apa itu YLKI? Jadi YLKI itu adalah organisasi non-profit yang fokus pada perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. YLKI didirikan pada tahun 1973. Tujuan utamanya itu membela dan melindungi hak konsumen dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk barang, jasa, dan juga transaksi. Juga memiliki visi dan misi. Untuk visi YLKI yaitu mewujudkan konsumen yang cerdas dan terlindungi hak-haknya. Lalu untuk misinya, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen serta memperjuangkan kebijakan yang adil bagi konsumen. Apa saja tugas dan peran YLKI? Pertama, advokasi konsumen. Jadi, YLKI itu memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen. YLKI juga menjadi penghubung antara konsumen dan produsen atau penyedia jasa. Lalu, tugas dan peran selanjutnya itu ada pengawasan pasar. Jadi, YLKI itu memantau kebijakan pasar dan produk yang beredar di masyarakat, juga mengajukan rekomendasi dan kritik terhadap kebijakan yang merugikan konsumen. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. YLKI menjadi fasilitator dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Dari segi pasar yang berkembang pesat, nah, peningkatan transaksi digital dan perdagangan daring atau e-commerce, lalu ada peningkatan jumlah produk dalam berbagai sektor dari makanan hingga teknologi. Lalu ada masalah yang dihadapi, ada praktik bisnis yang tidak adil seperti penipuan dan harga tidak transparan. Lalu ada ketidaksesuaian kualitas produk dengan klaim yang dipromosikan. Pasar tersebut. Yang pertama dari pendidikan konsumen. YLKI itu berperan penting dalam meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya di pasar. Lalu ada advokasi terhadap kebijakan pasar. YLKI itu memberikan masukan kepada pemerintah terkait peraturan yang mengatur pasar agar lebih pro konsumen. Lalu ada pengawasan pasar. Nah, memantau pelaku usaha yang melanggar aturan atau mengeksploitasi konsumen. Lalu ada penyelesaian sengketa. Jadi menjadi mediator dalam kasus sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam pasar yang penuh persaingan. YLKI dalam menghadapi kondisi pasar. Jadi yang pertama ada perkembangan teknologi dan e-commerce. Jadi banyaknya transaksi di dunia maya yang rentan penipuan, lalu perlunya pengawasan lebih ketat terhadap e-commerce. Untuk poin yang kedua itu perlindungan konsumen yang kurang. Nah, tidak semua konsumen menyadari hak-haknya dalam transaksi digital. Lalu banyaknya juga barang atau jasa yang tidak memenuhi standar kualitas.
apa saja yang ditawarkan oleh YLKI. Pertama dari edukasi dan sosialisasi, yaitu melakukan kampanye untuk meningkatkan literasi konsumen, khususnya mengenai transaksi digital. Lalu ada pendampingan konsumen, YLKI menyediakan platform untuk melaporkan keluhan dan mendapatkan bantuan. Lalu ada kerjasama dengan pemerintah dan pelaku usaha, bekerja sama dengan pihak terkait untuk menciptakan kebijakan yang melindungi konsumen. Yang kita bahas adalah YLKI itu sebagai pilar perlindungan konsumen. Jadi YLKI itu memiliki peran besar dalam melindungi konsumen di pasar Indonesia, baik dalam aspek pendidikan, advokasi, pengawasan, maupun penyelesaian sengketa. Nah, peran konsumen yang lebih aktif, jadi konsumen yang lebih sadar hak-haknya akan dapat mendorong pasar yang lebih transparan dan beretika. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.